Ngapain Mbak ini tadi ya? Oh iya, Kak Dan mau goreng ikan tadi. Udah, gorengnya nanti aja ya. Shalom adik-adik Super Kids dimanapun berada. Bertemu lagi dengan Kak Daniel dalam ibadah Super Kids Online. Gimana kabar kalian semuanya? Pasti luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Kak Daniel mau ingatkan dulu yel-yel Super Kids. Masih ingat kan? Oke, sama-sama berdiri semuanya. Super Kids, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Sekali lagi dong, yang lebih seru lagi. Oke, Super Kids, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami dapat kembali beribadah bersama teman-teman kami. Walaupun kami terbatas dalam jarak dan waktu, tapi kami akan percaya Tuhan, kami Engkau persatukan dengan kasih-Mu Tuhan dalam ibadah Super Online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan urapi kakak-kakak kami yang melayani, dan kami semua dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidur lagi. Jadi datang kok. Gak pernah mandi. Hei, Jess, apa kabar, Jess? Baik. Oh, baik. Mamamu gimana? Puji Udah sembuh Tuhan. belum? Iya, puji Tuhan. Mamaku udah sembuh. Wah, Makasih senang ya, Jet. Udah bisa shopping ya ke pasar ratu. Itu. Kayak mamaku senang shopping ya. Hei, kamu lagi ngapain? Aku lagi baca Alkitab. Oh, baca Alkitab. Kamu baca Alkitab enggak? Baca. Kalau lagi di sekolah minggu, baca. Kok di sekolah minggu sih bacanya harus tiap hari jadi? Wah, iya, aku juga kalau pas lagi ngantuk nggak bisa bubuk, aku baca Alkitab langsung bubuk. Emang buku cerita? Oh. Baca sebelum bobo. Soalnya kalau baca Alkitab itu bikin ngantuk, Jess. Bacanya harus setiap hari, setiap pagi. Jadi meskipun kamu nggak ngerti, kamu harus terus belajar membaca. Males aku. Wes, aku mau pulang, mau main game. Aku barusan beli PS5. Ya wes ya. Dadah. Bentar, jadi. Dadah. Tunggu dulu, Jet. Jadi nih kebiasaan. Wah, bosen ini main PS5 terus. Buka Instagram juga bosen. Buka TikTok apalagi. Bosen aku, badanku capek semua TikTokan. Ngapain ya? Wah, ada kitab. Wah, aduh, tulisannya kok kecil-kecil ya. Capek aku. Tapi Jessie kok bisa ya baca tiap hari? Kalau bisa baca tiap hari pasti menarik. Coba wis, aku baca. Wah, Musa membelah lautan. Apalagi ya? Daud mengalahkan Goliat. Wah, keren sekali. Aduh, apalagi nih? Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Wah, keren ya Tuhan Yesus. Ternyata cerita di Alkitab menarik semua. Wah, aku mau baca dulu. Wah, keren. Wah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jess. Mesti Jess. ya jadi ya. Halo, Jess. Hei, Jess. Apa? Aku mau terima kasih sama kamu. Gara-gara kamu aku sekarang jadi rajin baca Alkitab. Wah, puji Tuhan. Akhirnya kamu mau baca Alkitab ya? Ternyata, Jess, isinya Alkitab tuh seru. Pol. Ya kan? Pasti kamu tertarik. Iya, keren ya. Oh, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Terus apa lagi? Terus Daud mengalahkan Goliat.
Terus Henok itu ternyata nggak mati, dia naik ke surga ya. Wah, aku ya mau kayak gitu. Wah, keren ya. Iya keren, Tuhan Yesus kan hebat, makanya kamu baca dulu. Iya, makasih ya Jess. Iya. Dan kamu tahu gak, setelah aku baca Alkitab, nilaiku kok bisa jadi bagus semua ya. Oh, kayak aku itu dapat kayak Daniel. Oh, otakku jadi encer. Otaknya bukan jadi encer, itu semua karena Tuhan. Oh, gitu. Kamu rajin baca Alkitab, Tuhan pasti akan tolong kamu. Oh, gitu ya. Iya. Oh, ayo adik-adik yang di rumah, jangan kalah sama aku. Baca Alkitab tiap hari, dihafalin, supaya nanti bisa ganteng kayak aku. Salah, pinter kayak aku. Ih, kamu selalu gantengnya aja yang dikerasin. Iya adik-adik. Ya, makasih ya Belajar Jess. ya. Iya, semangat. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Bagian berdiri ya. Ada satu sobat kita yang setia, namanya Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Yesus adik-adik yang menghibur hati kita. Oke? Masih semangat? Amin. Sekali lagi ya kita nyanyikan ya. Ayo. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay! Masih antusias kan adik-adik? Kita nyanyi satu lagu ya, bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja,
semangat. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa isi hati Tuhan. Sikap yang terbaik ya adik-adik yang kita berikan ke Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya,
Shalom adik-adik. Gimana? Sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini, sehingga kami semua adik-adik Super Kids bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon urapan-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema buat setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Kalisa mau tanya dulu nih, siapa yang ingin hidupnya diberkati Tuhan? Angkat tangan. Wah, semua ingin diberkati Tuhan. Kalisa tanya lagi, siapa yang ingin hidupnya berkelimpahan? Angkat tangan. Ya, semua adik-adik ingin hidupnya diberkati. Semua adik-adik juga ingin hidupnya berkelimpahan. Nah, Kak Lisa punya cerita ini. Ceritanya tentang dua orang sahabat bernama Tina dan Weni. Siapa? Tina dan Weni. Tina dan Weni bersahabat sudah lama. Tapi mereka punya karakter yang sangat berbeda. Tina adalah anak yang sangat rajin. Dia rajin berdoa, dia rajin belajar. Sedangkan Weni adalah anak yang malas. Dia selalu menunda pekerjaannya. Kalau Tina rajin mengerjakan tugas dari sekolah, Weni sebaliknya. Weni tidak pernah mengerjakan tugas sekolah. Tina selalu mengumpulkan PR-PR-nya. Sedangkan Weni tidak pernah mengerjakan PR-nya. Weni lebih senang untuk bermain game. Weni senang bermain dengan teman-teman yang lain. Weni senang tidur-tiduran ya, santai-santai di rumah. Weni nggak pernah belajar. Nah, satu hari Bu Guru di sekolah akan mengadakan satu kompetisi perlombaan. Siapa nanti yang menang, dia akan mendapatkan piala. Wah, semua anak-anak di kelasnya bersemangat. Yeay, nanti kita bisa dapat hadiah, kita dapat piala ya. Kita akan mendapat pujian dari banyak orang. Nah, semua anak-anak di kelas mempersiapkan diri dengan baik. Tina setiap hari dia belajar sungguh-sungguh. Dia tidak pernah bermain. Ya, Tina langsung belajar, dia bertanya kepada Bu Guru yang tidak mengerti. Dia belajar dari buku-buku ya, dia ke perpustakaan sekolah, pinjam buku ya. Sedangkan Weni dia hanya bermain ya, tidak pernah belajar. Si Tina udah bilang, Wen, ayo kita belajar sama-sama yuk, supaya kita nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus, supaya nanti kita bisa menang sama-sama. Tapi si Weni bilang apa? Tina, kamu aja yang belajar, aku nanti aja belajarnya. Si Tina bilang, tapi Wen, kita harus belajar, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Wina bilang, gampang, nanti aja. Sudah, kamu belajar aja dulu lah, aku masih mau ada perlunya ini ya. Nah adik-adik, setiap hari sebelum hari berlomba tiba, Tina rajin belajar ya. Tina anak yang rajin, sedangkan Weni anak yang malas. Sampai suatu hari perlombaan tiba. Nah, adik-adik bisa menebak siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah si Tina. Yeay. Kenapa kok Tina yang bisa menang? Karena Tina anak yang rajin. Dia rajin belajar, dia rajin berlatih ya. Dia tidak malas. Sedangkan Weni malas, dia hanya bermain. Sepanjang waktu hanya dipakai untuk bermain. Adik-adik, Kak Lisa tanya nih, boleh nggak sih bermain?
Boleh bermain, tapi harus ada waktunya. Nggak boleh bermain sepanjang hari, nggak boleh ya. Jadi adik-adik boleh bermain, bukan nggak boleh, tapi semua ada waktunya. Akhirnya adik-adik Weni bilang ke Tina, Tina, seharusnya aku mendengarkan ucapanmu kemarin. Harusnya aku rajin belajar kayak kamu. Mungkin aku bisa menang. Nah, Tina bilang, iya Weni, untuk kedepannya ayo kita belajar sama-sama. Iya, sekarang aku tahu, kata Tina. Kata Weni, aku gak mau malas lagi Tina, aku mau rajin kayak kamu. Yeay, sekarang Weni sudah belajar menjadi anak yang rajin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Amsal 13 ayat yang keempat. Berapa? Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ini firman Tuhan. Coba sekali lagi kita hafalkan sama-sama ya. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan ya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi anak yang rajin. Coba sekarang Kak Lisa tanya, siapa di sini yang mau menjadi anak yang rajin? Ya, semuanya mau menjadi anak yang rajin. Kenapa? Karena anak yang rajin akan diberikan kelimpahan, akan diberkati. Oke, adik-adik, jangan lupa ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang menjadi anak yang rajin. Firman Tuhan diambil dari Amsal 13 ayat yang keempat. Oke, adik-adik, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar Tuhan, kembali diingatkan untuk menjadi anak yang rajin. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami tahu bahwa kunci untuk diberikan kelimpahan dan diberkati adalah menjadi anak yang rajin. Tolong kami Tuhan, adik-adik Super Kids semua, supaya bisa menjadi anak yang rajin, supaya hidup kami diberikan kelimpahan dan diberkati, dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Bye-bye. Shalom adik-adik, saat ini kita mau bereksperimen kembali. Siapkan ya bahan-bahannya. Ada gelas, ada pewarna kue, boleh warna hijau, kuning, merah, terserah adik-adik ya. Air, sendok, dan jangan lupa tisu. Yuk kita mulai ya. Kita tuang airnya dalam gelas, nggak usah banyak-banyak. Sama gelas yang ini. Yang diisi 2 aja ya, yang tengah nggak usah diisi. Kemudian kita tuangkan pewarnanya. Kita tuangkan pewarnanya di tempat yang ada airnya ya. Nah, udah kita kasih pewarnanya. Kemudian kita aduk-aduk biar warnanya tercampur. Sudah ya adik-adik. Kemudian kita ambil tisu. Tisunya kita gulung-gulung gini.
kita masukkan dalam air yang berwarna dengan air yang gelas yang kosong. Tisunya nggak usah banyak-banyak adik, secukupnya aja. Nah, kita diamkan dulu. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Nanti ini akan mengalir ke gelas yang kosong. Dari eksperimen ini seperti hidup kita adik-adik. Ketika kita rajin berdoa, baca firman Tuhan, suka nolong papa mama, terus rajin belajar, dan teman kita melihat hidup kita, dia akan terpengaruh dengan hidup kita. Begitu juga dengan gelas yang berwarna ini, dia akan memberikan pengaruh kepada gelas yang kosong ini. Dia akan mengalir dan sama, jadi akhirnya sama seperti hidup kita, seperti gelas yang berwarna ini. Demikianlah eksperimen hari ini adik-adik. Selamat mengisi gelas kehidupan buat teman-teman adik semuanya. Selamat mencoba ya, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, senang kembali ketemu dengan adik-adik Super Kid. Kak Renol kangen nih lihat adik-adik hari ini beribadah secara normal. Tapi tidak apa-apa ya adik-adik, tetap setia, antusias, dan saya percaya adik-adik tadi sudah memuji, menyembah Tuhan dengan antusias. Baik adik-adik, kita hari ini sebelum kita berdoa, kita ucapkan terima kasih buat Kak Melisa, Kak Dewi yang sudah memimpin kita memuji, menyembah Tuhan, dan Kak Lisa yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang rajin. Haleluya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah melayani. Baik adik-adik, kalau kita sudah diberkati lewat hadirat dan firman Tuhan, hari ini kita mau memberkati Tuhan lewat persembahan kita. Mari sebelum kita tutup ibadah online kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah diberkati lewat hadirat Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang rajin dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa Tuhan, berkati Kak Melisa, Kak Dewi yang sudah melayani kami, memuji, menyembah Tuhan. Juga Kak Lisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati Tuhan. Pakai mereka lebih lagi dan Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami mau memberi persembahan. Sekalipun Tuhan persembahan kami, Tuhan tidak bisa menggantikan kasih dan apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tapi kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati adik-adik, berkati orang tua kami yang menjadi saluran berkat bagi kami. Dan Tuhan, kami mau menyelesaikan ibadah kami. Mari adik-adik, tengadahkan wajah, angkat tangan kita adik-adik. Kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah. Hari ini kami mau terima doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat damai sejahtera yang melimpah, sukacita, kekuatan, kesehatan. Engkau yang menyatakan kebaikan, kemurahan dalam hidup kami, orang tua, keluarga kami. Kami terima Tuhan Yesus semua yang mulia, yang indah dari Tuhan Yesus. Bahkan penghiburan dari Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah dan memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati semua adik-adik. God bless you.